resolusi harus dibarengi dengan aksi. Kalau Oke. enggak, resolusi akan jadi basi, gitu aja udah. Mhm. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gua Daniel Wiguna dan saat ini kita ada dalam segmen interview begitu ya, interview khusus hari ini dengan tema yang sangat hangat dan pasti paling banyak dipikirkan sebenarnya ya oleh para Sobat Cuan kita di awal tahun gitu. Nah, ini mengingat udah tahun 2022, gue juga mewakili cuap-cuap cuan ini pengen mengucapkan selamat tahun baru 2022 ya. Semoga semakin cuan di tahun 2022 ini cuannya bisa lebih banyak begitu ya daripada dari tahun 2021. Nah, untuk mengawali tahun 2022 ini ya seperti biasa ini adalah tema yang memang sering kita ulang-ulang tapi menjadi satu tema yang paling penting untuk dipikirin oleh para sobat cuan, yaitu bagaimana mengatur resolusi keuangan supaya di tahun 2022 ini bisa lebih mapan gitu ya. Nah, untuk membahasnya kita sudah terhubung nih secara eksklusif langsung ya bersama dengan Bapak Muhammad Andoko, Independent Financial Planner and Founder dari One Shield. Halo Pak Andoko, kabar sehat Pak? Halo Daniel, sehat sekali Daniel, alhamdulillah. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk semua sobat cuan. Siap, ini berarti doanya sama ya, semoga semakin banyak cuan gitu ya Pak Andoko ya. Amin. Cuan dan sehat ya, paling nggak ya Daniel. Siap, iya. Cuan dan sehat karena kan kita mendengarkan ada penyebaran Omikron gitu ya kemarin yang udah Betul. sempat kebobolan begitu penyebaran lokal. Moga-moga ini tidak menghambat kinerja, tidak menghambat kondisi kesehatan sobat cuannya kayak di tahun 2021 gitu ya Pak Andoko ya. Betul, betul. Nah, Pak Andoko ini kan terkait dengan tema kita di hari ini, gimana sih mengatur keuangan, resolusi keuangan yang lebih baik gitu dari tahun 2021 gitu supaya 2022-nya ini bisa semakin cuan. Karena banyak banget nih sobat cuan kita yang 2021 kemarin itu selain ya amit-amit ya banyak yang kebobolan kesehatannya, terkena Covid, otomatis kondisi keuangannya juga jadi terbengkalai gitu. Dan perencanaan keuangannya juga akhirnya jadi berantakan. Nah, resolusi keuangan di 2022 ini yang lebih kuat dalam arti lebih anti Covid misalnya dan lebih resilience terhadap goncangan-goncangan ekonomi itu sebenarnya bagusnya kayak gimana ini Pak Andoko? Baik, thank you Mhm. Daniel. Jadi sebelum kita mau ngomongin tentang apa yang mau kita lakukan, yang baik apa yang benar resolusi keuangan, kita kayaknya perlu tahu dulu nih apa arti resolusi keuangan Daniel. Jangan sampai Nah, kita benar. bisa beda pandangan tentang apa arti resolusi keuangan ya. Buat Mhm. saya ya, resolusi keuangan adalah sebuah keputusan yang tegas terkait dengan keuangan sobat cuan Mhm. terhadap apa yang mau Anda lakukan dan apa yang tidak akan Anda lakukan. Ya, Mhm. contohnya apa? Misalnya gini, apa yang mau Anda lakukan ya, keputusan tegas yang Anda lakukan misalnya contoh gini, saya ingin memiliki dana darurat saya 6 bulan dari pengeluaran saya, Mhm. atau saya ingin, bisa melakukan investasi 1 juta per bulan. Itu kan berarti Mhm. apa yang akan Anda lakukan, ya. Betul. Sementara apa yang tidak Anda lakukan adalah, saya ingin, mengurangi utang kartu kredit saya, misalnya ya, Hmm. atau saya ingin supaya saya tidak lagi, banyak melakukan, belanja online ya, apalagi kan Iya. di saat Covid ini kan orang belanja online kan meningkat ya jadinya. Nah, kurang lebih itu dulu tuh, dari kita Mhm. seragamin dulu Iya. apa arti resolusi keuangan, begitu Daniel. Mhm. Nah, berarti harus ada ketegasan itu ya terhadap tujuan tadi kan yang seperti dikatakan Pak Andoko. Nah, tapi kalau di tengah-tengah ketegasan ini misalnya udah ditetapin nih planningnya pengen gini gini gini, tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan gitu Pak Andoko, misalnya kayak kemarin ada beberapa sobat cuan kita yang harus ya karena terkena Covid jadi kondisi keuangannya jadi terhambat gitu. Nah, ini seperti apa nih? Haruskah ada backup plan gitu terhadap resolusi keuangan atau seperti apa nih? Oke, jadi ketika kita melakukan resolusi keuangan, tentunya kita harus melakukan review dulu Daniel, terhadap Mhm. keuangan kita saat ini ya. Mhm. Di tahun 2022 ini kan berarti kita punya punya, histori atau, apa tuh, tahun 2021 seperti apa Iya. kejadian-kejadian yang kita alami ya. Mhm. Paling contoh kalau saya karena sebagai seorang perencana keuangan independen, biasanya untuk, itu saya akan melakukan review dulu kepada klien saya jadinya. Nah, pertanyaannya reviewnya apa aja sih Pak? Gitu kan. Yang pertama,
apakah Anda udah punya budget nggak setiap bulan? Mhm. Ya, budget monthly ya. Terus yang kedua ya berikutnya lagi adalah kira-kira apakah Anda di tahun sebelumnya itu punya masalah keuangan nggak? Misalnya contoh masalah keuangannya, Mhm. apakah defisit, apakah Anda kena PHK misalnya gitu Mhm. ya. Terus itu yang terkait misalnya budget. Kemudian yang berikutnya lagi yang terkait dengan retirement ya. Misalnya Mmm. apakah Anda sudah punya tabungan atau investasi buat masa pensiun Anda. Terus yang Mhm. berikutnya lagi kalau ngomongin pensiun lagi, jadi nanti tinggal kita klik tuh yes, no gitu ya. Terus Mhm. terkait pensiun lagi misalnya, apakah nanti Anda akan mempertahankan gaya hidup Anda? Contoh ya Daniel misalnya, Iya. waktu itu saya ada satu klien saya nih ya, dia itu nggak ada masalah dengan masalah Mmm. keuangan, tapi kan Mhm. kemarin kripto lagi pada itu kan Lagi Daniel, hype lagi pada banget. hype banget gitu ya. Dia taruh uangnya $11.000 di situ Daniel Waduh, jadinya heeh, ya. banyak banget. Terus begitu dia konsultasi saya bilang, "Untuk sementara tarik dulu deh," saya bilang gitu, "tarik Mmm. dulu deh," Mhm. gitu. Wah, ternyata dia udah deg-degan juga Daniel ya, karena Mmm. kok berapa hari nggak masuk ke rekening dia, jangan-jangan uang gua ambles nih gitu kan Iya iya jadinya iya. ya. Waduh, Tapi beruntung heeh. ternyata uang dia masih tetap ditransfer ke rekening dia walaupun ada kurs Oh. 2.000 ya, $1 tuh Mhm. 2 ribuan ya itu contoh Mhm. ya. Dan saat itu, saya mulai, minta, mengedukasi dia tuh jadi Daniel ya. Terus yang Mhm. berikutnya saya akan tanya lagi misalnya kalau dia udah berkeluarga, Mhm. terkait pendidikan anak, apakah sudah nyiapin pendidikan anak belum? Ya kan saya tinggal Mmm. klik yang tadi yes, no. Terus udah Mhm. tahu nggak berapa kenaikan tiap tahunnya atas biaya pendidikan anak gitu ya. Terus Mmm. selama ini udah punya belum untuk menempatkan pendidikan anaknya? Itu pendidikan anak. Kemudian maju lagi ke dalam misalnya, investasi. Mhm. Apakah investasi Anda sudah terdiversifikasi nggak? Ya. Betul Kemudian betul. apakah investasi Anda sudah sesuai dengan keinginan Anda, harapan Anda, atau return-nya sudah sesuai imbal hasilnya sesuai dengan keinginan Anda, misalnya gitu Mhm ya. mhm Nah, mhm. terus terkait lagi nanti saya maju lagi tuh, terkait dengan misalnya, asuransi. Apakah Mmm. Anda sudah memiliki asuransi? Yes atau no jadi ya. Apakah Mhm. asuransinya itu pasangan Anda juga sudah punya asuransi dan anak-anak misalnya, ya. Mhm. Yes, no lagi tuh. Mmm. Kemudian apakah asuransi Anda yang sudah dimiliki itu sudah ideal apa belum, Mmm. ya. Nah, itu terkait asuransi. Kemudian terkait, misalnya kalau kliennya sudah mendekati umur 40, 50 mereka udah mikirin perencanaan hibah dan warisan tuh Daniel. Jadi, Iya. saya akan tanya, "Apakah Anda sudah menyiapkan, surat wasiat belum?" Gitu, Mhm. ya. Kemudian apakah, Anda sudah mendesain perencanaan warisan dan hibah yang dengan cara meminimalisir teks atau meminimalisir biaya-biaya yang timbul ketika suatu hari terjadi itu. Nah, Mmm. itu jadi salah satu check out-nya, ya Daniel ya. Mhm. Setelah itu, ketika mereka udah ada yes, no-nya, setelah itu saya akan, minta mereka untuk, buat, neraca keuangannya dia, Daniel, jadinya ya. Mmm. Neraca keuangannya di situ akan lihat, ada asetnya dia apa aja sih selama ini, apakah ada aset liquidnya dia, aset liquid itu biasanya, Daniel, ada tabungan, ada deposito, ada falasnya dia gitu ya. Mhm. Kemudian apakah dia memiliki aset personal, misalnya dia sudah punya rumah, punya mobil, Mhm. kendaraan, misalnya, perhiasan ya, Mhm. kemudian dan yang lainnya misalnya. Terus apakah dia memiliki aset investasi, kan tadi kan diversifikasi kan ngomong, Iya ya. Nanti iya. saya lihat apakah dia sudah punya asetnya di mana aja, apakah ada yang naruhnya di reksadana, di saham, di obligasi misalnya, kemudian ada yang naruhnya di, DPLK, ada yang naruhnya di logam mulia misalnya, atau di deposito, sebagian ada yang orang, deposito biasanya saya taruh di aset liquid, tapi ada sebagian orang yang dia pengennya naruhnya di aset investasi. Atau dia punya properti yang disewakan ya. Kemudian saya cek lagi ke utang-utangnya dia. Mhm. Utangnya utang jangka pendek, utang jangka panjang. Ya, utangnya kartu kreditnya berapa banyak, personal loan-nya dia berapa banyak. Kemudian utang jangka panjangnya apakah dia punya KPR, berapa cicilannya, kemudian apakah dia punya utang KPM, punya KTA, punya KPA, apartemen Mmm. misalnya gitu ya. Nah, dari situ nanti si individu itu ya sobat cuan bisa tahu tuh, oh dia banyaknya asetnya di mana? Apakah aset liquid, aset Mmm. personal, aset investasi. Nah, sebaiknya sobat cuan itu mulai mempelajari tuh macam-macam aset-aset tersebut. Contoh, aset liquid itu adalah aset yang gampang dicairkan. Aset Mhm. personal itu aset yang Anda gunakan sehari-hari, sobat cuan. Mhm. Sementara aset Mhm. investasi, yang aset itu dibilang where is money make money gitu ya. Mmm. Utangnya nanti kita lihat utang konsumtif atau utang produktif. Nanti dari situ kemudian Daniel ketahuan tuh jadinya net worth-nya dia, kekayaan bersihnya dia. Oh, Oke. oke oke Selanjutnya oke. saya ambil tools lagi Daniel, yaitu Mhm. cash flow-nya dia. Cash Mhm. flow-nya. Selama ini dia itu punya
punya income, dapatnya dari mana sih? Apakah penghasilan aktif atau penghasilan pasif? Kalau Mhm. penghasilan aktif, contohnya dia gaji, ada bonus, ada THR Mhm. biasanya, gitu kan. Contoh kemarin di beberapa profesi tertentu bisa jadi mereka nggak ada gaji bonus THR. Misalnya seorang dokter, dia itu Mhm. kan dapatnya adalah berdasarkan partner kan, kalau dia di rumah sakit atau dia punya klinik misalnya, itu contoh Mhm. ya. Kemudian apakah dia apa tuh expense-nya bagaimana expense-nya? Banyakan expense-nya itu yang misalnya apakah kebanyakan entertain ataukah investasi bagian dari expense-nya dia, Mhm. sehingga dari situ nanti bisa kelihatan Daniel apakah dia surplus apa defisit. Mmm. Selanjutnya, baru kemudian saya lakukan analisa. Misalnya, apakah cukup nggak nih sebenarnya dana dana daruratnya dia, ya. Mhm. Apakah cukup nggak untuk kemampuan dia mencicil utang jangka panjangnya dia, ya. Mmm. Kemudian apakah kebiasaan dia melakukan investasi berapa persen tuh setiap tahunnya, ya idealnya 10%. Dana Mhm. darurat tadi 3 sampai 6. Kalau misalnya kemampuan mencicil utang, total cicilan utangnya 35%. Jadi Mhm. kurang lebih kayak kita melakukan laboratorium lah, Mhm. financial check up kurang lebih gitu Iya, Daniel. iya, 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 bener. Ini berarti check up, maksudnya gini berarti, yang perlu kita persiapkan sebelum bikin resolusi berarti kan ada banyak nih ya, check up-nya, kemudian checklist-checklist-nya gitu ya, Pak Handoko. Betul. Mulai tadi dari, ngecek kita punya dana darurat, kemudian cash flow seperti apa, punya aset, berapa banyak dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau, kita ingin membuat, sebuah resolusi keuangan, checklist-nya dan juga check up-nya ini kan harus benar dulu gitu ya, Ya, Pak Andoko ya. Nah, dan apabila semua ini sudah di-checklist gitu dan udah di-check up, ini paling bagus itu kita bikinnya di akhir tahun atau di awal tahun kayak gini nih yang paling tepat momentum waktunya gitu. Karena ada beberapa sobat cuan kan khawatir gitu, "Aduh kayaknya gue udah telat nih, udah Januari nih," gitu. saran saya gini Daniel, jadi Mhm. Anda, sobat cuan ya, Mhm. coba cari apa seluruh investasi, seluruh tabungannya itu per 31 Desember. Jadi kurang lebih sebenarnya itu hampir mirip dengan SPT Anda kan, ya nggak? Hanya kalau Betul, di betul. SPT Anda kan dia ada Mhm. nilai beli, nilai perolehan. Sementara kalau di dalam neraca kita itu sudah nilai pasar tuh. Jadi dan supaya Anda tahu juga dari situ bisa tahu tuh sobat cuan, oh ada kenaikan aset nggak sih misalnya? Atau ada Mhm. penurunan utang nggak sih gitu kan? Atau Mhm. asetnya mana yang lebih banyak? Aset liquid yang meningkat atau aset personal atau aset investasi? Sebaiknya kan idealnya aset investasi kan, karena itu dibilang Mhm. where is money, make money gitu Mmm, jadinya. oke. Sehingga nanti dia dengan kata lain sobat cuan itu bisa punya feedback ya dan pertanyaan terkait dengan pertanyaan dan per 31 Desember deh, mungkin 1 Januarinya deh atau tanggal 2 Mhm. Januarinya sehingga teman-teman udah bisa ngeliat tuh per 31 Desember berapa nilai aset-aset Anda dan utang-utang Anda yang masih outstanding, begitu Iya, iya. Daniel. Berarti ini kalau di awal-awal Januari, pekan pertama, pekan kedua ini belum telat lah ya, Pak Handoko Belum ya, belum belum gitu. telat, belum. Kejar-kejaran buat hitung-hitungannya seperti apa. Nah, dari tadi, dari sekian banyak checklist yang biasa Pak Handoko lakukan begitu ya, checklist dan juga check up. Ini pos-pos yang paling penting untuk diperhatikan Sobat Cuan dalam membuat satu resolusi keuangan itu ada di bagian yang mana? Apakah di pos utang atau di pos aset liquid, di cash flow pendapatan atau di pos yang mana nih yang paling penting nih Pak Handoko? Oke, kalau menurut Mhm. saya sebenarnya lebih ngelihat, misalnya klien saya itu secara komprehensif Mhm. ya saya Daniel. Iya, Tapi, pos yang paling menurut saya 2 itu adalah cash flow management dulu, yang paling cash flow penting menurut management. saya ya. Mhm. Karena di cash flow management itu, mencerminkan, Anda menjalani kehidupan sebenarnya Mhm. Daniel ya. Iya. Karena ada orang yang misalnya, ternyata, oh tahun 2021 tuh, oh gue ternyata banyak banyak, entertain atau ternyata gue banyak beli beli belanja online karena terdorong tadi Kebobolan ya, ya. kebobolan gitu. Dan, hati-hati kan kalau udah seperti itu tadi yang Anda harus bikin keputusan tegas untuk tidak Betul. melakukan, gitu Kak jadinya Mhm. ya. Nah, Mhm. sehingga itu bisa membantu Anda meningkatkan perbaikan terhadap keuangan Anda, gitu ya. Mhm. Nah, di cash flow itulah yang kemudian menjadi, apa ya, sumber buat Anda untuk apakah Anda nanti surplus, defisit, dan, impas. Kalau dia surplus, kan Mhm. nantinya akan meningkatkan aset, gitu Daniel ya. Mmm. Tapi Mhm. kalau dia defisit, jangan-jangan nanti dia akan ngurangin aset dia, atau jangan-jangan dia akan menambah hutang dia, gitu Mhm. Daniel. Nanti Mhm. dari situ baru kita ngelihatnya di
neraca neraca si individunya. Begitu Sobat Cuan. Nah, Pak Handoko ini ngomong-ngomong tentang perutangan dan per-cash flow-an ya bagi para sobat cuan ini. Banyak juga nih yang nanya nih Pak Handoko, kan kalau dilihat-lihat kayaknya kok utangnya ini pos utangnya itu lebih gede gitu ya daripada pemasukan. Jadi misalnya utang kartu kredit lah, utang cicilan rumah lah, utang cicilan mobil dan lain sebagainya gitu Pak Handoko. Jadi banyak sebenarnya sobat cuan kita itu yang pengen bikin resolusi keuangan, tapi begitu dia ingat rasio utangnya, dia males. Mendingan gak usah bikin, udahlah jalan aja sampai utangnya lunas gitu. Nah ini gimana ini Pak Handoko? Sering banget ya Daniel ya, kalau saya minta orang bikin neraca keuangannya Iya. sama cash flow-nya, dia bilang gini Daniel, "Pak, gue udah capek-capek bikin cash flow, Heeh, neraca, ternyata, heeh. utang gue nggak turun-turun juga," gitu loh jadinya. Jadi gue kapok bikin gini-ginian buat apaan juga gitu. Iya. Padahal sebenarnya kan itu bagian dari feedback-nya kan. Iya, betul. Keuangan Anda saat ini adalah feedback keuangan Anda di masa lalu, sebenarnya gitu kan Sobat Mhm, Cuan mhm, jadinya ya. mhm. Dan oleh sebab itu makanya kalau Anda yang sering terjebak pada utang, jangan Anda, eee, Mhm, pergi misalnya udah tahu nih kita banyak utang, tapi kita sering mhm, datang ke mall, misalnya gitu Daniel ya. mhm, Akhirnya kita tergoda tuh, ada beberapa diskon-diskon misalnya ya. Kemudian atau kita sering lihat tuh, belanja online ya, e-commerce mhm, ya dengan, mhm. penawaran-penawarannya. Akhirnya kita tergoda. Jadi dengan kata Iya. lain, jangan sampai teman-teman udah tahu banyak utangnya, tapi masih aja tuh ngelihat hal-hal yang harusnya, bisa dikurangin, seperti itu. Kan tadi saya bilang ada lagi keputusan Iya, iya, iya. untuk tidak melakukan, gitu Iya, kan iya. jadinya. Berarti kalau kayak gitu berarti tidak ada ketegasan. Wajar kalau gagal resolusinya ya. Betul betul. Oke, Pak Handoko, ini sebenarnya kalau kita lihat begitu dari sisi pos-pos dan juga checklist-checklist yang biasa Pak Handoko lakukan ini, kalau kita pengen check up keuangan pribadi gitu, ini sebaiknya dilakukan seberapa sering sih? Apakah tiap bulan atau tiap minggu atau tiap kali kita dapat gaji atau tiap kali kita belanja atau gimana nih yang sehat nih? Oke, idealnya sebenarnya 6 bulan sekali aja udah Mhm, cukup menurut saya ya. Kalau mhm, cash flow dia pasti bulanan, kalau cash flow. mhm, Tapi kalau neraca mhm. itu 6 bulan per tahun aja udah cukup menurut saya. Karena kan Mmm, neraca itu kan mengidentifikasi aset dan kewajiban. mhm, Sementara cash flow itu tujuannya untuk melihat selama ini uang Anda larinya kemana aja, gitu teman-teman. mhm, Dengan kata lain, neraca Anda itu sebenarnya memberitahu Anda posisi keuangan Anda seperti mhm, apa sih saat ini gitu ya. mhm. Sementara cash flow Anda untuk melihat selama ini uang Anda larinya kemana aja, gitu Daniel. Oke, oke, oke. Nah, di tengah-tengah membuat resolusi dan menjalankan resolusi gitu, Pak Andoko seperti tadi yang Pak Andoko bilang ya, yang namanya godaan itu kan pasti banyak gitu ya. Ingin mendorong sobat cuan untuk cheating sedikit-sedikit gitu. Ini apakah ada rasio khusus untuk sobat cuan boleh cheating gitu? Ya udah lu kalau mau cheating 5% boleh deh dari total pendapatan atau ya kembali lagi ke definisi Pak Andoko tadi, harus ada tindakan tegas atau gimana sih Pak Andoko? Sebenarnya Daniel ya, dari Mhm, seluruh penghasilan kita, itu lebih banyak, yang kita konsumsiin kok sebenarnya Daniel. Contoh ya, mhm, mhm, saya kasih contoh ya teman-teman, untuk investasi aja paling tidak Anda bisa mhm. 10-20% aja udah bagus, ya 10-20%. Mmm, mhm, Kemudian Anda untuk bisa melakukan utang, boleh iya, nggak? Boleh, tapi maksimal 35%. Ya enggak? Berarti kalau iya, 20 tambah 35 aja udah 55 ya mhm. jadinya, Daniel. Sisanya 45% itu Anda Heeh. konsumsiin loh, betul nggak? Iya, 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 Jadinya betul, bisa jadi itu pun tabungan loh aja itu ya, Pak iya Handoko bisa ya? tabungan, Heeh, salah satunya tabungan 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 sebenarnya udah ada di tabungan yang 10-20% tadi kan. oh iya, 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 Ya heeh, enggak? Itu heeh. aja yang 35 tadi, itu bisa jadi, di situ ada laptop Anda, di situ ada handphone Anda Oh gitu kan iya, jadinya, ya nggak? iya, Ada iya, 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 mobil iya, iya. Anda di situ, motor Anda, di situ ada Iya, iya, lagi-lagi iya, konsumsi lagi kan sebenarnya ya. konsumsi Kita cuma lagi, hanya bener, diminta mhm, menyisihkan paling nggak 10-20% untuk, itu sebenarnya juga untuk apa, untuk Anda investasi dan mhm, suatu hari Anda konsumsi yang nilainya jauh contohnya untuk apa, pensiun, contohnya mhm, untuk misalnya pendidikan anak Anda gitu kan jadinya. mhm.
Iya 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 iya, benar benar benar. Jadi Tapi ini ujung-ujungnya Daniel, kita lebih banyak keluarin konsumsi dibandingkan, saving atau nabung ya, ya nggak? iya, bener. Baru saya mau bilang itu tuh Pak Andoko. Pak Andoko, jadi gini nih, kalau kita lihat dari check up dan checklist gitu ya, kan dari 100% pendapatan itu kan sebenarnya untuk kita pribadi ya. Tapi kan tadi dari penjelasan Pak Andoko ada yang namanya checklist tentang apakah kita sudah berkeluarga apa belum gitu ya. Ya, Apakah kita sudah punya anak apa belum. Nah, ini untuk pengetahuan sobat cuan aja nih. Kalau dia masih single atau udah bersuami atau beristri dan atau dia sudah punya anak. Ini apakah selalu kondisi yang ketiga atau sudah berkeluarga dan punya anak ini menjadi satu faktor pemberat berjalannya resolusi keuangan dengan baik gitu. oke. Jadi lebih susah Tergantung. gara-gara pengeluaran lebih banyak gitu Pak Andoko Ya, maksudnya. tergantung Daniel. Kadang-kadang kan kalau ada suami istri yang dia berkeluarga, istrinya juga kerja, sebenarnya kan mereka saling menunjang kan, Mhm, saling support ya. mhm, Nah, kecuali misalnya si suaminya menanggung semuanya. Jadi istrinya mhm. di rumah, kemudian dia yang tadinya gaji dia itu untuk sendiri, sekarang Iya, gaji dia untuk sama pasangan kan, atau bahkan dia mhm, punya anak gitu ya. mhm, Nah, disinilah pentingnya buat sobat cuan juga bukan cuma dulu kita ngelola uang loh, tapi juga mhm, sobat cuan coba untuk bagaimana meningkatkan, penghasilan kita gitu ya. mhm, Nah, sebenarnya karena kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang punya masalah keuangan, Daniel, mereka mhm. itu bukan mencoba untuk menyelesaikan solusinya, tapi menghindari, gitu ya. Mmm, Sehingga akhirnya betul. apa yang terjadi? Menghindari, dia akhirnya nggak naik kelas gitu kan jadi Daniel ya. Mhm, mhm, Dengan dia punya masalah keuangan, kemudian dia hadapi sama dia, sobat cuan, sehingga dia bisa mampu menyelesaikan, masalah finansial dia dan akhirnya dia akan naik kelas gitu kan jadinya. mmm, Dan kalau suatu hari dia kena mhm, masalah yang sama, dia udah tahu cara bagaimana menyelesaikannya. Jadi ibaratnya gini mhm, nih misalnya sobat cuan, misalnya Anda kuliah atau Anda sekolah, mhm, Anda nggak suka salah satu pelajaran matematika, katakan, kalau dalam konteks keuangan Anda nggak suka, ngutang gitu misalnya, atau mhm, ada masalah masalah bunga utang gitu ya, kartu iya, kredit dan yang lainnya ya. Gara-gara Anda nggak suka matematika misalnya, Anda malas ngerjain soal-soalnya kan, dikasih iya, tugas ya, sehingga akhirnya apa, Anda kemudian nggak bisa ngerjain ujian, akhirnya kan Anda nggak naik mmm, kelas, gara-gara satu mata kuliah itu atau satu mata pelajaran Anda jadi nggak naik kelas. Sama mhm, dalam kehidupan kita, betul, masalah keuangan Anda sebenarnya itu cara kita untuk bisa naik kelas. Jadi, mmm, dengan masalah yang sama Anda harus mencari solusinya, terserah Anda solusinya seperti apa ya. Terkait mhm, utang misalnya, solusinya mhm, kan ya apakah Anda harus mengurangi gaya hidup Anda, mengurangi keinginan Anda. Kalaupun udah yang terjadi misalnya, udah ada utangnya, apakah misalnya Anda punya aset yang nggak mhm, produktif, jual asetnya untuk nutup utangnya, gitu kan. iya, Itu juga bisa betul, jadi salah satu mhm, contoh. Atau misalnya Anda punya utang, Anda bisa datang lagi ke banknya atau si, leasing untuk diperpanjang sehingga, pokoknya jadi lebih kecil dari total income Anda. Jadi ada berbagai mhm. macam gitu, Daniel. Betul. Ini wah ini top banget nih yang perlu digarisbawahi banget nih oleh sobat cuan. Jadi jangan dihindari, harus dihadapi supaya bisa naik kelas gitu ya. Karena kan semua orang pasti ingin taraf hidupnya gitu semakin baik gitu ya, Pak Andoko. Betul, Pasti betul. Ya, utamanya untuk sobat cuan nih. Nah, Pak Andoko, berarti kalau secara prakteknya dari klien-klien yang Pak Andoko lihat selama ini lebih mudah yang mana sih untuk kemudian mendapatkan resolusi keuangan atau dia itu bisa menjalankan resolusi keuangannya dengan baik? Yang single atau yang udah berkeluarga punya anak nih? kalau dari saya itu kebanyakan ya saya berkeluarga yang Mhm, saya mhm. handle ya. Ada Iya, beberapa lah sendiri ya. mhm. Maksudnya tuh kayak lebih potensi gagalnya lebih gede yang mana nih? Apakah yang single gitu Saya justru ngelihatnya atau gini yang Daniel, saya berkeluarga? nggak Mhm. ngelihat apakah dia single, apakah keluarga. Tapi Heeh. bagaimana cara dia ngelola keuangan itu yang saya cermati sih, Daniel jadinya. Mmm. Ya, Mhm, saya pernah pengalaman saya gitu, saya pernah ngalamin misalnya ada seorang ibu yang dia punya mhm. utang kartu kredit sampai 100 juta gitu ya misalnya, Wow. ya Heeh. tuh bayangin ya. Tapi, sejauh ini nggak tahu kenapa mungkin, saya selalu dapat klien yang secara finansial nggak ada masalah tuh gitu kan Mhm. jadinya, ya secara Mhm. finansialnya ya, sehingga memudahkan mereka untuk membuat, tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. Mmm, Jadi oke, bukan masalah Anda individu berkeluarga apa enggak, tapi mhm,
bagaimana Anda mengelola keuangan Anda, itu sih sebenarnya yang lebih penting menurut saya. Iya iya iya. Jadi ini nih yang harus diingat juga Mas Sobat Cuan, jangan nyalahin karena udah punya istri, udah punya anak atau udah punya suami gitu ya. Makanya resolusi keuangannya jadi lebih sering gagal gitu ya. Ini adalah seni mengatur keuangan sendiri gitu ya. Ini yang dikatakan oleh Pak Andoko barusan. Nah, Pak Andoko, kalau kita lihat dari resolusi keuangan di tahun ke tahun ya, misal ada Sobat Cuan nih yang tiap tahun dia pasti bikin resolusi keuangan dengan benar dan menjalankan dengan disiplin. Seharusnya ini bisa meningkatkan taraf hidup dia itu seberapa banyak sih Pak Andoko, atau bisa seberapa jauh sih dia naik kelasnya kalau dia disiplin dalam menjalankan resolusi keuangannya sendiri? Oke, paling tidak dia bisa mencapai tujuan-tujuan yang dia inginkan, Daniel, Hmm. dengan melakukan resolusi keuangan. Minimal Daniel ya. Paling tidak kita bisa mandiri secara finansial dulu deh, gitu kan. Oke. Ya, mandiri secara finansial. Mungkin buat sobat cuan yang punya problem finansial, kita coba mulai sekarang untuk mandiri finansial. Mandiri finansial itu maksudnya apa? Misalnya Anda udah mampu bisa bikin surplus, itu yang pertama. Atau Anda udah mampu menyisihkan 10% dari income Anda untuk investasi Anda, dan Anda bikin auto debit misalnya. Itu kan bagian dari resolusi keuangan ya. Kemudian atau misalnya Anda ingin memberikan resolusi keuangan karena pernah misalnya dirawat, kemudian pada saat itu mengandalkan sebuah asuransi BPJS misalnya, tapi pada saat itu kemudian ternyata banyak pada saat COVID kan banyak sekali yang ditolakin kan jadinya. Iya. Atau mungkin resolusi Anda, saya pengen memiliki asuransi yang lebih bagus lagi deh, misalnya asuransi kesehatan ya misalnya gitu ya. Atau misalnya di sebuah perusahaan diberikan asuransi kesehatan, maka misalnya Anda bisa gunakan uangnya buat yang lain, misalnya untuk saya mau resolusi setiap tahun saya mau nambah dong 10 juta tiap tahun untuk investasi. Kalau kemarin kan mungkin 1 juta per bulan auto debit, tapi Iya. tahun depan kalau ada bonus misalnya saya tambah. Jadi itu resolusi-resolusi itu sebenarnya nantinya ujung-ujungnya akan berkaitan dengan tujuan keuangannya sobat cuan semua. Gitu. Jadi minimal bisa tercapai resolusinya kalau disiplin, dan mungkin semoga dengan disiplinnya menjalankan resolusi keuangan ada multiplier effect gitu ya Pak Andoko ya. Pasti Daniel. Pasti ada ya. Nah, Pak Andoko, kalau misal nih ya di tahun 2022 ini dan menjelang akhir tahun 2022 ada beberapa target resolusi keuangan kita yang belum tercapai gitu. Nah, ini kita harus gimana? Apakah kita ya udah deh nanti rapel aja di tahun depan atau seperti apa sih ini kita sebaiknya menyikapi? Oke, yang pertama lihat tujuannya waktu itu. Waktu bikin tujuan keuangannya nggak capai karena apa? Tujuan keuangan itu kan sebenarnya nggak ada tujuan keuangan yang nggak masuk akal. Yang ada adalah tenggat waktu yang nggak masuk akal. Oke. Gitu ya. Contoh misalnya Oke. saya pengen punya investasi 500 juta, sementara penghasilan Anda misalnya 20 juta, tapi expense Anda ada berapa misalnya gitu ya jadinya. Nah, itu saya bilang tenggat waktunya. Mungkin Anda harus buat tuh tujuan sama tenggat waktunya yang dilihat kembali gitu ya. Yang kedua, dengan Anda melakukan financial check up, Anda sebenarnya udah tahu loh teman-teman sahabat cuan ya, sobat cuan ya jadinya. Oh, sebenarnya ada peningkatan nggak sih terhadap aset saya? Ada nggak sih kewajiban saya menurun misalnya? Ada nggak sih investasi saya yang makin meningkat gitu jadinya ya? Ada nggak sih other atau passive income saya yang makin bagus gitu jadinya kan? Nah itu biasanya gini Dani, saya mendorong klien saya bukan cuma dia punya active income, tapi juga passive income. Passive income kan buat sobat cuan misalnya kalau Anda yang karyawan misalnya Sabtu Minggu kan Anda kosong, itu mungkin bisa Anda gunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Atau misalnya nulis buku, kan dapat royalti Daniel gitu kan Iya. jadinya ya. Atau kayak Daniel kan Amin. rajin ngomongin saham gitu kan, tahu saham-saham yang bagus kan bisa dapat dividen misalnya gitu jadinya ya. Betul. Nah itu, jadi saya juga membantu klien saya untuk melihat apakah ada other income atau passive income dia nanti yang bisa suatu hari passive income-nya bisa menghasilkan yang bisa mendekati gaya hidupnya dia. Begitu sobat cuan. Baik, Pak Andoko, ini kita masih punya beberapa menit terakhir nih untuk saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang paling membuat hati sobat cuan ini gundah gulana. Karena sering gagal kan Pak Andoko kan. Nah, dan biasa kegagalannya ini karena kurang realistis kata mereka gitu resolusi keuangannya. Nah, sedikit
masukan-masukan nih, kita butuh sedikit masukan dari Pak Andoko ini terkait dengan yang realistis itu sebenarnya harus berapa persen sih? Misalnya kita kan mendambakan kenaikan pendapatan, mendambakan kenaikan investasi dan lain sebagainya. Nah, realistisnya kenaikan-kenaikan itu harus berapa persen? Kalau tadi utang 35% maksimal, nah yang masalah pendapatan dan lain sebagainya ini berapa persen gitu Pak Andoko? Oke, jadi kalau Anda bisa menyisihkan 10-20% Mhm. aja dari income aja itu udah bagus menurut saya. Mmm. Itu minimal ya menurut saya. Mhm Lebih tinggi mhm lebih bagus ya. Kalau Anda bisa, membayar kemampuan cicilan utangnya 35% aja itu udah mhm bagus. Di mhm. bawah itu lebih bagus lagi gitu kan. Berarti Mmm. karena gini, semakin Anda banyak bayar, banyak utang kan Anda bayar bunga kan. Bunga Mhm. itu pada akhirnya akan menggerus, income Anda kan gitu Iya. jadinya ya. Kemudian kalau misalnya Anda, punya dana darurat 6 kali aja, dari pengeluaran 3 sampai 6 kali udah bagus. Kalau Mhm. misalnya teman-teman sudah punya asuransi, buat diri sendiri, pasangan, keluarga, itu menurut saya sudah udah bagus juga gitu ya. Jadi, Mmm. ada beberapa hal-hal yang bisa teman-teman, pertimbangkan untuk melakukan, resolusi seperti itu misalnya, Mhm. Daniel. Supaya nggak muluk-muluk ya, nanti kalau terlalu Muluk-muluk deh. muluk-muluk jadi kemungkinan gagalnya lebih gede. Oke. Atau Oke. atau gini Daniel, Heeh. dari 10% dari penghasilan Anda lakukan aja auto debit, 5-10%. Mmm. Mungkin yang tadinya Anda defisit, bikin pasan aja dulu, impas dulu. Begitu yang Mhm. udah impas, naikin aja 5-10% gitu. Jadi gradual, karena kadang-kadang Mhm. kalau dia langsung, nanti dia ternyata tadi jadi nggak realistis gitu, Daniel. Iya. Iya. Oh gitu ya. Jadi sifatnya gradual supaya nggak kaget juga gitu ya Pak Betul, Handoko ya. mhm. Oke, Pak Jangan Handoko sampai satu jadi kayak mhm. yoyo jadinya, Daniel, Naik ya turun nggak? naik turun. Heeh. Pak Handoko satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Handoko terkait dengan tips dan strategi dan pesan-pesan untuk para sobat cuan nih supaya di 2022 ini resolusi keuangannya mampu membuat sobat cuan ini makin mapan. Oke, jadi saya tipsnya yang pertama adalah gini, coba sobat cuan bikin tujuan, ya. Mhm. Tujuan, nah tujuan itu bisa ada beberapa tipsnya. Yang pertama, Anda gunakan kata-kata SMART, Mmm. spesifik, measurable, Mhm. ya spesifik. Misalnya contoh, saya mau mulai mulai tahun ini saya mau Mhm. nabung 1 juta per bulan, auto debit misalnya gitu. Mhm. Saya akan mengurangi, kartu kredit saya misalnya, itu contoh ya. Mhm. Jadi Mhm. spesifik ya, Mhm. jadinya. Kemudian yang berikutnya, kan bisa diukur kan measurable. Jadi Iya. misalnya berapa persen dari income Anda ya. Kan bisa Mhm. dicapai kan paling tidak dengan harus bisa dicapai. Kemudian harus realistik tadi. Tadi kan dari Mhm. bilang banyak yang nggak realistik kan jadinya Iya. ya. Kemudian ada jangka waktunya, jangan lupa Mhm. ya. Heeh. Kemudian saya juga kasih tujuan lagi Mmm. dengan yang namanya 3P plus 1 RT. Nah, gitu. Mmm. Jadi saya kasih 3P 3P plus 1 RT, ya. oke. Jadi caranya gini, 3P. Yang pertama adalah personal. Jadi Mhm. saya gunakan kata-kata saya jadinya. Mhm. Yang kedua positif, Mhm. ya. Jadi dibandingkan Anda bilang gini, "Saya tidak ingin utang lagi." Mmm. Nah, karena pikiran bawah sadar Anda nggak mengenal kata-kata tidak atau jangan. Contohnya gini, Mhm. Sobat Cuan, kalau saya bilang, "Sobat Cuan, jangan pernah mikirin gajah." Mmm. Yang terjadi Anda mikirin gajah kan? Mikir gajah, ya. Iya nggak jadinya ya? Jadi buatlah kata-kata yang positif, Mhm. dibandingkan saya tidak mau, utang lagi, saya ingin memiliki kebebasan, utang, itu misalnya contohnya ya. Oke oke Jadi oke. terus yang berikutnya lagi present tense, P ya. Mhm. Jadi Mhm. personal, positif, present tense ya. Jadi Mhm. mulai sekarang, mulai hari dan seterusnya saya ingin, eee bisa menabung 1 juta per bulan misalnya, atau Mmm. investasi 1 juta per bulan, atau Oke. mengurangi apapun misalnya, utang Mhm. Anda atau kartu kredit Anda, gitu ya. R-nya realistik tadi sama, Mhm. seperti yang tadi ya. Iya. T-nya adalah time bound-nya jadinya. Tadi saya Tambang. bilang bahwa teman-teman, nggak ada tujuan yang tidak masuk akal, yang ada adalah tenggat waktu yang tidak masuk akal, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. tulis, teman-teman tolong ditulis tujuannya, jangan di awang-awang, Mhm. ditulis. Karena ternyata orang-orang yang menulis itu, bisa mewujudkan tujuannya mereka, ya. Kemudian kalau udah ditulis, Anda taruh di tempat yang bisa terlihat. Iya. Misalnya di meja kerja Anda, misalnya di dompet Anda, misalnya di laptop Mhm. Anda, di handphone Anda, ya. Mhm. Sehingga apa? Sehingga Anda diingetin terus tuh teman-teman, Mhm. jadinya ya, sama sama tujuan Anda. Biasanya orang yang punya tujuan, itu jauh lebih mudah untuk, fokus dan konsentrasi, gitu jadinya Mhm. ya. Kemudian yang berikutnya, hindari yang menghambat Anda tuh jadinya. Mhm. Contoh,
kalau udah tahu Anda punya banyak utang, kemudian Anda masih ngecek-ngecek tadi e-commerce, Anda masih sering-sering datang ke mall cari-cari lihat sesuatu yang Anda inginkan, yang terjadi Anda jadi mau beli gitu kan Mhm, jadinya, ya. mhm. Kemudian jangan lupa bikin reward sama konsekuensi. Kalau Anda bisa bisa menghasilkan sesuai resolusinya, Anda kasih Mhm. hadiah buat diri Anda, apa terserah Anda. Tapi ada Oke konsekuensinya oke oke. juga kalau Anda tidak Kalau mencapai melanggar itu, ya? gitu. Dan terakhir dari saya, resolusi harus dibarengi dengan aksi. Kalau enggak, Oke. resolusi akan jadi basi, gitu aja udah. Mhm. Mantap banget Pak Handoko, resolusi harus dipenuhi aksi kalau enggak nanti basi ya Sobat Cuan. Ini thank you banget Pak Handoko nih atas masukannya, tipsnya. Nggak berasa kita udah ngobrol nih setengah Oh jam iya ya, ya. lumayan Heeh, ya, heeh. heeh. Banyak banget nih tips-tips yang perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Muhammad Handoko, Independent Financial Planner dan juga founder dari One Shield. Salam sehat dan sukses selalu ya buat Pak Handoko. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Handoko. Next time. Oke, thank you Daniel, thank you CNBC Cuap Cuan atas undangannya. Sampai ketemu di video berikutnya, ya. Baik, terima kasih Pak Baik. Handoko. Dan demikian dialog kami bersama dengan Bapak Muhammad Handoko. Jangan lupa dengarkan konten-konten menarik kita Cuap-Cuap Cuan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor. Via YouTube juga bisa di Cuap-Cuap Cuan, di like, di share dan juga jangan lupa kasih komen-komen menarik ya untuk kasih masukan buat kita. Dan juga yang terakhir jangan lupa follow Instagram kita di cuap_cuan. Gue Daniel Wiguna pamit undur diri, sampai jumpa.